Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Ciampea, yang terhormat Bapak Ibu Guru serta Tata Laksana SMA Negeri 1 Ciampea, dan teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena dengan rahmat dan ridhonya kita dapat berkumpul di lapangan ini dengan keadaan sehat walafiat. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya dulu. Perkenalkan, nama saya Braja Putra Jajuli dari kelas 11 MIPA 3 dan saya akan memandu acara memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad hari ini. Baik, pertama-tama marilah kita membaca surat Al-Fatihah bersama. Al-Fatihah. SIM ejector di HP. Ini. Videoin sebentar, gantiin HP. HP di sini aja, Mar. Nah, ya. Berapa ini? Sampai Bapak beres aja. Oh, iya. Wakil Ketua Dewan Dakwah Kota Bogor, Wakil Ketua Forum Mubalik Bogor, Ketua Dewan Syariah Kesejahteraan Kota Bogor, Pengurus Yayasan Asri, praktisi ruqyah. Dan moto hidup beliau adalah setiap saat penuh manfaat, setiap waktu bertambah ilmu, lisan terjaga, amalan terpelihara. Kepada Bapak Haji Enam Khalilullah, saya persilakan. Saya bawa sound system di mobil. Dari tadi saya liatin, saya nggak usah ngoprek. Kalau ini kurang bagus di mobil udah siap. Insya Allah. Saya kesini juga nyetir sendiri, karena nyetir berdua susah. Satu ngerem, satu ngegas. Angkat tangannya, semua angkat tangan. Yang kanan angkat ya kanan. Yang kanan, nggak usah digoyang. Saya masih udah tua saya. Lipat jarinya. Lihat ke sini, lihat ke sini. Turunkan dengan cepat. Kurang cepat. Angkat lagi. Lipat. Yang cepat ya. Belum. Angkat lagi sini. Yang cepat ya. Perhatikan. Tempelkan jempolnya di dagu. Ya, dagu. Ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Bapak Kepala Sekolah Semansa Ciampea. Semanik. Oh, Semanik ya. Sekolah menengah atas semakin Ciamik gitu ya. Beserta para guru-guru, para karyawan di Semanik, anak-anakku sekalian, dan tamu kita, siapa namanya itu? Sensei Yuri. Masya Allah. Kira saya masuk di Indonesia lah ya gitu ya. Selamat datang di Indonesia. Terus Ohio Gojama. Oh, kata Pak Dadang gitu. Saya tidak bisa berkata-kata. Untung Jepangnya cuma satu. Coba kalau Jepang semua, Indonesia satu. Wah, masih banyak yang bisa ceramah. Kalau ini masih amanah dianggap hadir aja. Terima kasih Pak. Oh, arigato. Arigato. Tadi lagi ada orang Jepang. Si baru mamung. Tapi menurut kenalan ya, insya Allah mudah-mudahan dapat jodoh orang Jepang ya. Pak Dadang maksudnya. Ternyata orang Jepang ada dua ya. Satu lagi Michio ya. Michio Jepang juga. Insya Allah. Alhamdulillah beliau sudah bisa bahasa Indonesia dan bahasa Sunda. Baik, saya duduk ya Pak Punten. Kita ada plating ya. Alalop dinya Badan. Padang sini itu Badan. Baik, Isra artinya apa Isra? Isra artinya mari nangtung tetap. Isra apa artinya Isra? Apa? Perjalanan dari mana ke mana? Tidak ada apa-apa Pak. Ya Mas Rana. Nah, ini lebih nyambung. Isra artinya apa? Dari mana ke mana? Masjid Al-Aqsa. Mi'raj artinya? Mi'raj artinya? Mi'raj artinya? Naik. Dari mana ke mana? Masjid Al-Aqsa ke Sidratul Muntaha. Saat Rasulullah SAW naik ke Sidratul Muntaha, beliau bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seraya mengucapkan salam kepada Allah. Ada salam yang dikenal dan kita selalu membacanya dalam sholat. Apa salamnya beliau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apa salamnya? Saya hari ini ngasih hadiah. Siapa yang bisa menyebutkan salamnya Rasul dengan Allah, dialognya, ya? Ya. 100.000. Hitungan sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Bukan rezeki no. At-tahiyatul mubarakatuh salawatut. Dijawab oleh Allah apa? Assalamualaikum. Itu dialog Allah dengan Rasulullah. Kemudian dapat perintah sholat. Berapa waktu? 50 waktu. Kau bayang kalau 50 waktu. 5 waktu kedua, betul tak? Susah. Ini kita misalnya 50 waktu. Allahu Akbar. Beres assalamualaikum, nah doa. Baru mau nangtung, Allah, ajan lagi ya.
50 waktu. Iraha sakolahna, iraha daharna, iraha kawin. Hitut ge hese. Ya karena wudu deui kudu deui. Bayangkan kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan 50 waktu. Rasulullah SAW bertemu dengan Nabi Musa. Wahai Muhammad, umatku tidak akan sanggup. Mintalah keringanan, minta keringanan. Ini perjuangan Rasulullah untuk menegakkan sholat. Seandainya itu terjadi dan Rasulullah menerima 50 waktu, musibah buat kita. 5 waktu ke bengek, betul nggak? Coba. Sholat 5 waktu kadang-kadang maaf. Kalau sholat jamaah milih-milih imam. Kalau imam bacaannya pendek bahagia. Kata imam qul huwallahu ahad, mangap di tukang Allah somad. Tapi begitu imam baca Yasin stres. Kata imam Yasin, hatinya ngomel pasti lama. Padahal imam cuma 1 ayat. Yasin, Allahu Akbar, cuma 1 ayat. Kita sudah suudzon sama imam. Banyak orang yang tidak percaya, termasuk pamannya Nabi, nggak percaya, bahkan menyebut Nabi itu sudah gila. Karena tidak mungkin seorang manusia bertemu dengan Tuhannya. Menurut Abu Gosok. Ya Abu Jahal. Terima kasih. Karena suguhannya cai herang, ceramahnya sekedap. Namun cai teh setengah kedap, namun cai kopi 2 kedap. Terima kasih Pak. Mudah-mudahan yang nyiapin minum masuk surga. Supaya adil yang melihatnya juga masuk surga. Apalagi yang meminumnya. Aminah seutik. Orang yang tidak beriman mengatakan mustahil. Ini harusnya ada penterjemahnya sedikit biar nanti ketawanya terakhir. Temennya nggak ada. Ya udahlah, dianggap orang Indonesia KBW. What do you melong? I melong is tuning kaget, you know? Tenang mani melotot, kaget. Saya berdoa mudah-mudahan jadi jodoh lah ya. Jodoh sahabat. Ayo makan jodoh kami yuk. Baik. Mustahil menurut orang yang tidak beriman. Permisalahan dalam hidup. Ada 2 ekor cicak. Kalau Rasulullah SAW itu diperjalankan atau berjalan? Diperjalankan. Berarti Rasul itu tinggal diam, langsung sudah ada kendaraannya siap, semua sistem sudah siap. Ya. Permisalahan ada 2 ekor cicak main di Soekarno-Hatta. Jauh. Memang cicaknya juga tinggal di sana. Memang di Soekarno-Hatta nggak boleh ada cicak apa? Di Mekah ya ayah cicak mah. Cicak tuh main di Soekarno-Hatta. Ini namanya perumpamaan supaya kita yakin bahwa Allah yang memperjalankan manusia itu dengan mudah kemanapun. Ya. 2 ekor cicak main di Soekarno-Hatta. Dua-duanya nemplok di dinding bandara. Tak lama ada kargo lewat, yang satu loncat ke kargo. Kargo masuk ke pesawat, terbang ke Belanda. Sampai di Belanda, kargo keluar, cicak kaget karena di Belanda lagi musim salju. Si cicak ketirisan, loncat lagi ke pesawat. Pesawat tutup, terbang lagi ke Soekarno-Hatta. Sampai di Soekarno-Hatta, cicak loncat dari pesawat, nemplok lagi di dinding. Temennya masih di situ. Kata temannya yang baru pulang dari Belanda, "Hei, tadi saya ke Belanda, di Belanda musim salju. Cek nu hiji deui, cak-cak geo, teu mungkin cak-cak ke Belanda." Betul nggak? Betul nggak? Itu sebuah perumpamaan. Jika diperjalankan, kita jangan banyak bertanya, apalagi yang memperjalankannya Allah. Ada di dalam Al-Quran, surat Al-Isra ayat 1. Subhanalladzi asra, maha suci Allah yang telah memperjalankan. Betul gak? Cicak wae bisa ke Belanda. Kan cicak mah bisa nyupir henteu, boga paspor henteu.
ya enggak? KTP gitu aya, tapi dia bisa ke Belanda. Itulah sistem. Maka kalau kalian masuk ke dalam lingkungan sekolah ini, belajar dengan sungguh-sungguh, keluar dari sini jadi menteri, jadi presiden, jadi direktur, itu adalah sesuatu yang terjadi karena diperjalankan oleh sebuah sistem. Maka sungguh-sungguh sekolah. Dapat bagi baheula sekolah, alhamdulillah pernah sekolah aya ijazahna. Ya, meskipun aya angka 5-an. Ya. Fisika. Yang lainnya 98 celok, fisika 5. Gara-gara guru fisika lomba nyolder eleh bikin jembatan Westone. Oh, dulu masih ingat. Dan alhamdulillah saya menjadi tukang servis radio gara-gara eleh main fisika te guruna. Sampai sekarang saya nyervis di rumah, punya alat servis. Tenang aja. Padahal kalau radio rusak bawa ke saya, insyaallah padahal beli lagi aja. Ngapain di sini? Jadi jangan khawatirkan sesuatu, kalau Allah yang mau aman diperjalankan. Ya. Maka perintah sholat itu adalah merupakan rukun Islam. Islam hurufnya ada berapa? 1 artinya I artinya Isya. Islam hurufnya 5. 1 I artinya Isya. 2 S artinya 3 L artinya lohor. 4 A artinya 5 M artinya lamun salat maghrib Islam bukan? Bukan, tapi Islam. Kalau tadi nggak salat subuh Islam bukan? Bukan, tapi ilham. Ada nggak ilham di sini? Ilham. Kalau tersolat namanya Islam. Maka perhatikan, salat ini bagian daripada kepentingan kita dengan Allah. Makanya disebutkan oleh hadis awwalu yuhasabu as-salat. Pertama kali dihisab dalam kubur adalah salat. Supaya salat diterima oleh Allah, kita salatnya harus khusyuk. Khusyuk ada 5 syarat khusyuk. 1, sempurnakan ilmu. Jika pakai ilmu hidup akan tenang. Betul nggak? Saya tidak tahu ilmunya bahasa Jepang, tapi alhamdulillah saya meskipun begini tenang, karena yang hadir bukan Jepang semua. Kalau kita bicara dengan orang Jepang harus bisa bahasa Jepang. Bertemu dengan orang Arab bahasa. Ada yang lahir di Arab, besar di Arab, nggak bisa bahasa Arab. Ontak. Ya makanya 1 pakai ilmu. Saudara kalau mau sukses belajar. Tapi belajar itu jangan setengah-setengah. Karena kalau belajar setengah-setengah hasilnya juga setengah. Ada sebuah cerita, seorang istri pegawai negeri di balai kota. Suaminya nggak bisa nyebut huruf R. Dia cadel, hurufnya E. Suatu ketika diundanglah oleh wali kota, suami istri ini makan di balai kota. Istrinya kaget, seminggu sebelum acara ditanya suaminya, "Pak, kalau nanti wali kota nanya mau makan apa?" Kata suaminya, "Saya mau makan nasi goyeng." Istrinya kaget, "Pak, bukan nasi goyeng, nasi goreng." "Nasi goyeng mah, nasi goreng, nasi goyeng." Dilatih seminggu tuh, nasi goreng, nasi goyeng. Nasi goreng, nasi goreng. Akhirnya alhamdulillah seminggu lulus nasi goreng bisa. Sampai di balik kota, begitu mau makan ditanya sama wali kota, "Ibu makan apa?" "Saya sop buntut, Pak." "Suami ibu makan apa?" "Silakan ditanya, Pak." Wah, karena dia pede, udah ngasih ilmu ke dia. Suaminya ditanya, "Bapak makan apa?" Nah, dipelototin sama istrinya, "Awas teman salah." Alhamdulillah lulus. "Nasi goreng." Wah subhanallah, istrinya sujud syukur. Tapi wali kota nanya lagi, "Pak, minumnya apa?" "Es yuk." Ternyata nasi goreng diajarkan, es jeruk nggak diajarkan. Jadi nasi goreng dan es yuk. Itu masalah. Itu namanya belajar setengah-setengah. Jadi belajar voltasenya harus kuat.
Ini menitip absen ke teman, kadang-kadang terasup, alasannya ada aja. Lebih baik saudara terlambat datang sekolah disetrap daripada saudara tidak punya keinginan belajar. So kalau sholat pikirannya kemana-mana bagaimana? Boleh nggak? Enggak. Tapi menurut saya nih lebih baik sholat pikirannya kemana-mana daripada kemana-mana memikirin sholat. Betul nggak? Sholat pikiran kemana-mana mungkin lebih baik daripada kemana-mana memikir sholat. Betul nggak? Nah ini penting supaya kita bisa belajar fokus. Karena orang sukses saat ini berawal dari belajar dan belajar. Kami ada pesantren Nurul Qalbi, itu tunanetra apa? Ya, 65 orang penghafal Al-Quran. Ibu-ibu usia bapak-bapak usia 50 tahun kaluhur. Kalau pada kan baru 27. Kaluhur. Kehanap bukan. Keren Pak, usia SMA itu kelas 1 itu harus masuk ke 20 juz. Hafal. Jadi SMP kelas 1 itu 5 juz, insya Allah 26 Februari ini 45 orang berangkat ke Mesir gratis untuk beasiswa di sana karena hafalan Al-Quran. Sudah ada kita di perguruan tinggi, ada di UIN, ada di UGM, masuk jalur prestasinya penghafal Quran. Ya. Jadi jangan khawatir teman-teman. Kita bangun prestasi di sini. Saya kan tanya tadi ke Pak Kepala Sekolah. Pak, dari Dinas Pendidikan Pusat udah datang belum? Belum Pak Ustadz, tinggal insya Allah nanti yang berprestasi pasti datang. Nah saya doakan mudah-mudahan ada yang berprestasi di sini. Ya, insya Allah datang. Kalau enggak, saya lagi datang lah di sini ya. Insya Allah. Kita coba nanti menghafal Al-Quran cepat. Mau tidak? Mau ya? Cara menghafal Al-Quran cepat dengan terjemahnya. Bismillah insya Allah. Kita bisa. Karena semua ini laki-laki jadi pemimpin semua. Ya, masa kita jadi imam kita. Suruh jadi imam, baca kuliah nggak beres-beres. Walantum abidu nama abud. Walan abidu ma'abatum. Walantum abidu nama abud. Walan abidu ma'abatum. Walantum abidu nama abud. Sampai berkeringat, lakum dihukum teka panggil. Walantum abidu. Sampai temennya dehem nih tukang baladolin kata kan masalah. Rakaat pertama gagal, rakaat kedua tabat yada abillah habiu wa tabat yada abillah habiu wa tabat yada. Hayo bolak-balik belajar ya. Karena teman-teman ini laki-laki qawwamuna 'ala nisa, salah satunya pelindung wanita itu dia bisa jadi pemimpin untuk jadi imam sholat. Coba kalau Pak Ustadz menanya nih, kalau sholat ya, imamnya peci hitam, ya, makmumnya semua pakai peci putih, sah tidak? Tidak. Yang dijawab Bapak, aku baru pakai. Imamnya peci hitam dia, ya, imamnya peci hitam, semua makmumnya pakai peci putih, sah tidak sholatnya? Tidak. Ya kenyamuan mantan. Kompakan ya. Kenapa tidak sah? Karena imamnya peci. Masya Allah. Ngerti tuh? Tadi tuh karunya gagal. Imamnya peci hitam, makmumnya semua pakai peci putih. Sah nggak sholatnya? Enggak, karena imamnya peci, bukan orang, tuh nggak? Sekarang kalau imamnya TV, boleh nggak? Sholat imamnya TV, boleh nggak? Boleh, asal makmumnya juga TV. Masa makmumnya kita? Satu, sempurnakan ilmu. Ya, semakin banyak ilmu, semakin mudah kita mendapatkan manfaat dalam hidup. Maka saya titip pesan belajar. Ya, jangan takut oleh guru, karena guru itu sayang kepada kita. Hanya kitanya aja yang blow on. Ya, bener. Saya Pak. Dulu, Masya Allah, tidak pernah jadi murid, tidak pernah jadi anak buah, selalu jadi ketua kelas. Dari kelas 1 SD sampai kuliah saya ketua kelas. Alhamdulillah. Sampai di Kopassus dulu pernah masuk itu komandan kompi. Sampai sekarang Alhamdulillah. Hanya beberapa tempat sekarang jadi wakil, tapi minimum lah ya, jadi kepala. Padahal saya tidak ingin. Maka itu teman-teman sok siapkan diri. Kenapa? Karena besok-besok negeri ini butuh kalian. Ya.
Kenapa kalian harus belajar? Karena presiden rek maot, menteri rek maot, sahanu ngaganti gitu, betul nggak? Jangan penonton sekolah, menteri gus aya, presiden gus aya, tapi kan marah nama engke mah, betul nggak? Kita generasi penerusnya. Kan ada siapa yang cita-cita jadi menteri? Ada? Coba angkat tangan. Kita doakan hari ini. Nggak ada dia perilaku menteri dari mana Ciampea, luar biasa. Supaya temacet. Kan mau ayam menteri mah diomean jalan, betul nggak? Siapa yang cita-cita jadi dokter? Mana? Sok ngacu. Masya Allah. Kita doakan ya, mudah-mudahan bisa lancar nanti kuliahnya. Tapi Pak, saya cita-cita jadi dokter. Terus kalau gagal gimana? Daftar weh heula. Kalau gagal gimana? Ya pasti gagal untuk daftar mah, betul nggak? Ini belum apa-apa sudah stres. Ini kurang ilmu. Saya dulu cita-cita jadi polisi. Daftar ke Komdak diukur kurang setengah senti. Gak jadi polisi, sakit hati, pulang ke Sukabumi, daftar jadi santri, keluar jadi kiai, ceramah di kantor polisi. Oh, betul. Jadi judulnya wa asya antakrahu sayya wa huwa khairul lakum. Boleh jadi yang kita sangka buruk baik menurut Allah. Jangan patah semangat. Daftar ke kuliah ini ditolak, pindah lagi ke sini ditolak, pindah ke sini ditolak. Itu bukan berarti gagal, tapi saudara akan diberi jalan oleh Allah yang lebih baik asal saudara bersyukur. Dan saya buktikan sekarang, alhamdulillah. Coba kalau saya jadi polisi, mana bisa ke sini? Terus saya ke sini pasti semuanya stres, betul nggak? Ya polisi asok nyumput, nusok karokok suka kolong, nusok maling duit temennya lupakan itu. Kalau gini aman ya kan? Kemana-mana. Ceramah di kepolisian berangkat, ceramah di DPR RI berangkat, aman. Saya jadi polisi, bapak polisi ceramah di kantor DPR RI nggak mungkin, betul nggak? Inilah Allah menjadikan kegagalan itu menurut kita, tapi bisa jadi Allah memberikan kesuksesan lewat jalan yang lain. Maka sempurnakan sekarang sekolahnya, karena saya juga pernah sekolah dulu. Masya Allah Pak, 8 kilo saya jalan untuk SMP, jalan kaki. Ke SMA 20 kilo saya jalan. Saya jadi konektor mobil, benar. Kenapa? Orang tua saya memang tidak sanggup membiayai, tapi saya ingin sukses. Alhamdulillah bisa berangkat ke Mekah tiap tahun, ya enggak? Kenapa? Hanya dengan punya ilmu, itu aja. Coba kalau Ustadz itu bisa pakai ilmu, dia bisa jadi pembimbing, mana ada bisa berangkat ke Mekah, betul nggak? Jadi sekarang berangkat ke Mekah, alhamdulillah Nurdin Kosasih, Nurul Dinas, ongkos dikasih. Paham itu ya? Jadi teman-teman begitu nanti lulus dari sini, daftar ke sini, lu saya ditolak, cicing di kamar, tidak menyelesaikan masalah, pewot mau ayah, ya nggak? Betul nggak? Kata temennya, kamu daftar kemana? Ke UGM, udah diterima belum? Ditolak saya. Oh bukan ditolak itu, berarti ada universitas lain yang mau nerima engkau, gitu kan? Tapi kan itu gue bergengsi, gengsi cek didinya, namun otaknya bolot mah tetep malah gengsi, ya kan? Bismillah sekarang mah, daftar sana daftar sini, Allah yang akan memberikan jalan keluar. Jangan khawatir, ya. Makanya semangat sekolah. Kalau di saya Pak, merokok, anak santri merokok, keluarkan dari sekolah. Saya tidak ada aturan lain kecuali yang merokok, gurunya merokok saya keluarkan di pesantren itu. Karena orang merokok itu masuk surga Pak. Hanya di surga nggak ada api. Jadi dia minta api ke neraka. Kata penjaga neraka mau kemana? Saudara SPP bayar telat, ongkos teboga, ngerokok di sedotan. Makanya orang yang merokok saya pikir segeralah banyak berhenti merokok ya. Kalau dilangsung sekaligus nggak bisa, sedot keluar berhenti dulu ya nggak, sedot lagi berhenti lagi, itu namanya banyak berhenti. Baik, satu ilmu. Saya tanya nih Pak Ustaz, sholat yang 1 rakaat 2 kali ruku, sholat apa? Hah? Sholat apa? Witir. 1 rakaat 2 kali ruku, sholat apa? Gerhana, masya Allah. Tuh, ada yang sudah tahu ilmunya? Siapa tadi yang ngacu? Bilang gerhana siapa? Sini, siapa yang? Nah, sini. Sini. Nih, iya ini kita hargai ilmu. Dari 900 orang yang hadir, beliau yang menjawab. Tepuk tangan dulu ya. Sini. Sini ke depan. Sini ke depan. Nah,
ini harus diapresiasi kalau naik. Siapa namanya? Jahi. Hah? Jahil. Jahi. Jahi kelas berapa? Kelas 10. Itu tahu sholat gerhana dari mana? Oh ikut pernah sholat? Pernah sholat ya, Masya Allah. Ini Jahi salah satunya di atas 900 yang paham, ada ilmunya tentang sholat gerhana. Kita hargai Jahi ya. Jahi mau umrah atau mau apa? Karena jawabannya pelat, duit aja ya Jahi ya. Nah, bayar 100.000 lah ya. Terima kasih Jahi, Masya Allah. Oh, jangan iri dengan rezeki orang. Itulah kelebihan orang berilmu. Yarfa'illahu minkum utul ilma darajat, diangkat oleh Allah itu orang berilmu beberapa derajat, minimum 100.000. Coba Jahi, mimpi apa semalam? Hah? Nggak mimpi. Bawa bekal nggak hari ini? Bawa? Bentar. Oh alhamdulillah, itu berarti saya nambahin kalau gitu ya. Jadi 20 kilo sampai 25 kilo jalan. Akhirnya jadi konektor mobil. Berangkat ke Bandung, saya daftar di polisi, ternyata di sana gagal. Pulang lagi, daftar jadi santri di Darut Tauhid, kuliah langsung masuk ke Unpad, ikut wamil, alhamdulillah dengan izin Allah, masuk di kereta nomor 1, belajarlah di Batu Jajar 2 tahun kurang lebih. Ya, belajar aja, belajar. Besok nyanyi lain lupa ya. Apa kartu SIM salah? Selam tankinya bocor, timbul tenggelam di perbatasan. Gitu doang. Minimum lah saya. Ya. Artinya apa? Terus belajar. Balik lagi ke pesantren, belajar jadi konektor mobil lagi Cicahem Medan. Saya ingin menuntaskan kuliah tidak sanggup. Ya. Tapi ternyata Allah terus menolong supaya saya diberikan banyak bertemu dengan orang, berangkat ke Singapura, berangkat ke Malaysia, berangkat ke Brunei, berangkat kemana, itu subhanallah semuanya Allah yang menggerakkan. Jadi naon ya, angka 4 anu angka salapan kayak terlurus ya nggak dalam pertarungan dunia kerja, ini angkanya 4, makanya kursi kama mana, berarti angka yang saudara yang angkanya 4, subhanallah langsung jadi anggota dewan, duduk di kursi ya. Saya jadi anggota dewan 20 tahun, Dewan Kemakmuran Masjid ya. 2 wudu ya, 1 tadi ya ilmu sempurnakan, yang kedua sempurnakan wudu. Tidak wudu tidak sah sholatnya, tidak sempurna wudu tidak sempurna sholat. Sekabayan sholat, lagi sholat kentut, beres sholat dipanggil imam, kabayan kamu kentut ya? Iya. Batal kabayan? Enggak. Batal? Enggak. Kabayan siapa yang sholat kentut batal? Enggak, kata kabayan. Kenapa enggak batal? Karena saya enggak wudhu dulu, kata kabayan. Karena kabayan juga ngaji. Kalau kentut itu membatalkan wudhu, bukan membatalkan sholat. Makanya dia sholat nggak pakai wudhu, takut kentut. Ya kalau di sini tahu-tahu ada yang asup ke sekolah ke masjid, kunon tuh wudhu, cin kentut pak, nah itu kabayan. Sebenarnya. Maka pahami itu. Karena sekarang tuh banyak ajaran-ajaran menyimpang. Ya, punten hati-hati anak-anak. Dulu namanya ada Lia Edan. Lia Eden ngaku jadi Jibril, ditangkap polisi. Makanya polisi Indonesia sakti, jangankan teroris, Jibril ditangkap. 2 tahun Jibril di penjara nggak kemana-mana. Kasihan tuh Jibril. Ya. Di sini ada di Lewiliang saudara kita Ahmad Musadek. Pelatih bulu tangkis ngaku jadi nabi, ya nggak? Ini banyak pengikutnya. Pokoknya yang aneh-aneh itu banyak pengikutnya. Ada aki-aki masuk masjid jam 10 pagi-pagi, ajaan pakai toa. Pak RT, Pak RW kerja bakti. Wah rame, Pak RW kaget. Masyarakat, ada apa Pak RW? Dengerin di masjid tuh, ada yang azan. Ini kan baru jam 10. Ya Pak RW, terus gimana? Kita ke masjid rame-rame, semua masuk ke masjid. Pas beres sampai ke masjid, si Aki baru keluar. Aki, jam berapa ini? Jam 10 Pak RW. Kenapa kamu azan? Apa kamu sudah gila? Kata si Aki, tadi subuh Aki azan, nggak ada yang datang. Sekarang Aki azan, semua datang. Siapa yang gila? Ayo. Ya nggak? Kadang-kadang aki-aki subuh tuh kalau azan lebih ke peluk-pelukan, tuh ayah udah datang. Udah sorana di alus-alus, Allah, kekeh udah datang.
Begitu jam 10 aja, wah baru datang. Makanya kalau aneh-aneh nih kita tuh banyak pengikutnya. Makanya hati-hati teman-teman ya, jangan ikutan aliran-aliran aneh. Karena kita juga udah aneh. Sok coba sholat taraweh, aneh kan? Milih nu gancang, betul nggak? Sholat taraweh milih nu gancang. Kayak di Wonosobo ya kalau di YouTube, 7 menit 23 rakaat. Allah sama mulai karunya kan ini karena takbir assalamualaikum. Mana kan assalamualaikum. Mana nanti karak sarakaat 20 mus bubar. Ya. Kan kita begitu kok, salatnya kayak bebek berenang, coba sok kita juga ya enggak? Allah. Beres. Doa anak yang nggak tahu, rabbana bil hasanah hukum hasanah. Nah, benar, bah. Ya, coba perhatikan. Ini semuanya kebaikan, ya. Perintah wudu dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 6. Ya, silakan baca. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydikum ilal marafiq dan seterusnya. Kemudian ketiga, pakaian. Supaya khusyuk pakaiannya harus baik. Ini anak-anak kalau ada kantong di sini punten ya, uang receh itu buat belanja atau buat apa, ongkos jangan disimpan di sini. Kasihan begitu ruku, Allahu Akbar. Kepluk bolong kan itu. Di polototan tak duit sirleungit. Begitu sujud dicapaan. Aya temennya Isam mana ge sarua keur ningalikeun duit. Begitu dicapa dibedol asupkeun. Karunya balik teu boga ongkos ya enggak? Gara-gara sholat kan murah ketana duit. Ya, tolong perhatikan tuh, jangan nyimpen barang di atas, ya. Dan kalau sholat di masjid di mana jangan pakai kaos, apalagi kaosnya hadiah dari kopi. Kasihan yang belakang, kita khusyuk yang belakang. Allahu Akbar dibaca, kopi cap oplet dibaca, kan masalah. Handphone jangan dinyalain saat di masjid, ya punten, jangan gagayaan. Ini orang lagi tahiyat bunyi handphonenya. Kata yang sebelah ini lagu Oma Irama, kata yang pojok lagu Pengorbanan. Gara-gara satu handphone bunyi satu masjid gagal ibadahnya, betul nggak? Halo? Tapi kan pas saya mah di silent pakai getar doang, tapi getar tuh diasupkan di nasaku. Ya kan gitu nggak getar. Allah sarua teu khusyuk. Ada yang lebih parah lagi bawa handphone ditangkarakeun. Allah Akbar. Aya nu nelpon ditinggalikeun. Gagal, loba gagalnya kita. Ya, betul enggak? Tete ini kalau pakai mau kena jangan warna-warni, kasihan yang nggak punya warna. Di belakang nggak punya warna. Allahu Akbar. Dia liatin coklat bagus ya. Allahu Akbar. Hijau juga bagus. Demi Allah, tapi saya sukanya ungu ya. Itu sholat gagal gara-gara mau kena itu. Kan kita mah mau belajar wae sholat gagal aku belajar, betul nggak? Mau ujian sholat subuhnya gagal pasti wae. Allahu Akbar, gue pengawasan tengil nih. Mudah-mudahan menang itu tengil. Ayo terus begitu itu selama sholat. Assalamualaikum. Tadi itu sabar rakaatnya bohong. Ya, bikin pakaiannya sempurnakan ya. Sempurnakan pakaian untuk sholat nih teman-teman, apalagi ini kebaikan bagi kita semua ya. Yang keempat, sempurnakan tempat. Nah, Pak Ustadz mau nanya, tete nih adik-adikku sekalian, kalau sholat di masjid pakai sejadah nggak? Di rumah pakai sejadah nggak? Pakai. Kalau sejadah digelar miring, yang benerin kaki atau tangan? Kaki atau tangan? Jujur, nih gelar sejadah nih, yang benerin kaki atau tangan? Coba lihat, miring. Lipat ujungnya, coba ada kunjungan Bapak Menteri ke sini, karpetnya miring, dibenerin pakai kaki atau pakai tangan? Gak mungkin, maaf Pak Menteri, ini kita sudah menghadap Allah masih gagal, betul nggak? Nah, sempurnakan tuh ya, itu tempat sholat. Kemudian yang kelima, waktu, jangan tergesa-gesa dalam ibadah sholat, karena itu bisa jadi memungkinkan kita tidak akan khusyuk. Pak Ustadz titip pesan, perjalanan Isra Mi'raj itu didapatkan dengan susah oleh Rasulullah SAW, tetapi kenapa kita tidak memelihara? Jangan selalu menyatakan diri kita lebih baik, ya. Semuanya adalah belajar. Saya punya pengalaman Bu, makanya ibu-ibu jangan marahin anak untuk sholat, harusnya diajak.
Saya punya pengalaman nih, anak sekolah begini. Dia masuk ke rumahnya. Bap ibunya bilang, "Aa udah sholat belum?" "Belum mah." "Sholat dulu atuh A." "Iya mah." Lama nggak ada suaranya. "Aa sholat dulu." "Iya mah." Masuklah ke kamar anak itu. Masuk ke kamar mandi, disangkanya berwudu. Si ibunya dengerin, tahu-tahu anaknya, Allahu Akbar. Nah ibunya tenang, dia lagi sholat. Allahu Akbar, alhamdulillah. Allahu Akbar. Kok nggak ada sami Allahnya? Ditoong tuh dina loster kaca, pas ditoong dengan rengkol, Allahu Akbar. Ternyata itu sholat. Ya saudara, jangan membohongi diri sendiri, karena hidup saudara ditentukan oleh saudara sendiri. Saudara sekarang tidak sholat, saudara dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Jangan nyalahin orang tua. Saudara gagal, jangan nyalahin siapapun, karena saudara gagal atau sukses adalah saudara sendiri yang atur. Betul nggak? Dok, sekarang Pak Ustadz mau nanya, tidak ada dua orang naik sepeda. Si A naik sepeda 1 detik 2 putaran, si B 1 detik 1 putaran. Mana yang lebih cepat sampai? 1 detik? Hah? Yang ini 1 detik 1 putaran, yang ini 1 detik 2 putaran. Mana yang lebih cepat sampai? 1 detik 2 putaran. Saudara waktunya sama 24 jam, betul nggak? Saudara belajar di kelas ini berapa jam? 6 jam. Hah? 8 jam belajar. 8 jamnya sama. Ada yang nilainya 3, ada yang nilainya 5, ada yang nilainya 9, ada mungkin 12 nilainya. Kelebihan. Ya. Waktunya sama, ada orang yang waktunya sama 24 jam. Dia bisa ngurus dunia. Ya, manusia yang bisa ngurus dunia. Sekjen PBB, meskipun teka urus. Ya, ada orang yang mampu mengurus negara, presiden. Ada yang mampu mengurus provinsi, gubernur. Ada yang mampu mengurus kabupaten, bupati, mengurus wali kota, mengurus RW, mengurus RT. Ada yang ngurus dirinya saja tidak sanggup. Sekolah kudu diingetin, ya nggak? Belajar kudu dipolototan, dahar kudu dicarekan. Ini orang yang bagaimana ini? Waktunya sama, tapi dia tidak bisa mengatur dirinya sendiri. Halo, sholat di papatahan heula, dahar wae kudu diwapan. Aa makan, enak, makan, makannya sama ininya, nggak nasi goreng aja, indung nangis ngagoreng endog, hayang nasi goreng. Begitu nasi goreng dijieunkeun, ih mah agak pedes, nggak jadi pengen ini, boleh pakai mie nggak? Itu nyuruh ke orang tua, masya Allah. Saya sejak SMP dulu, SD kelas 4, saya sudah belajar untuk masak sendiri sampai sekarang. Makanya aman. Kalau saya mah di rumah juga tenang, nggak pernah ngerepotin, ya nggak? Yang dahar, pagi-pagi udah belanja, ya. Jadi teman-teman, untuk sukses itu tidak ditentukan oleh orang lain, tapi oleh diri kita sendiri. Hanya motivasinya lewat orang lain. Makanya ada imam bisa membuat jemaah sukses jadi khusyuk. Sok imamnya di Masjidil Haram. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim. Ada Syekh Sudais. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada di sini walabbadolin. Orang akan sukses, akan khusus sholatnya, ibadahnya tergantung pemimpinnya. Maka itu bangun kebaikan di tempat ini, masya Allah. Kita sudah punya tempat, kita doakan mudah-mudahan di sini tambah aulanya, ya. Nanti insya Allah tambah aula, ya Pak Kepala, insya Allah. Nanti tambah aulanya, jadi nanti kita bisa banyak kegiatan lagi, insya Allah. Yang paling penting bukan fasilitasnya saja, tetapi anak-anaknya semangat membangun kebaikan. Sebetulnya tidak usah disuruh Pak bangun aula itu, ya. Ini kalau satu orang nyumbang misalnya, ya, tapi daina mah kena KPK wae nang dunia lain. Anak-anak inisiatif aja, OSIS, dari OSIS untuk sekolah, kenang-kenangan OSIS misalnya. Ini angkatan ini ada 900, seorang nyumbang 100.000 saja, minimum ya, 100.000 seorang, kali 900 berapa? Hah? 9 juta? Hah? 90 juta itu satu angkatan, 1 tahun. Tahun berikutnya 90 juta lagi. Tahun berikutnya 90 juta lagi. Subhanallah, genep tahun kabangun sorangan dah aula. Ya enggak? Tahun pertama tina awi. Tahun kedua make kayu ya. Tahun ketilu rugrug. Ya, karena kurang duit. Bangun kebaikan, kenang-kenangan. Saya dulu Pak Punten di sekolah di Sukabumi. Saya memang bukan ketua OSIS, tapi bisa mendorong ke ketua OSIS. Apa yang membuat kita punya kenang-kenangan keluar dari sekolah ini? Alhamdulillah, lapangan basket kita bangun. Siapa yang bangun? Anak-anak. Semuanya iuran.
semua uang jajannya masukkan. Untuk apa? Kami ingin punya lapangan basket. Di tempat lain demo, ada di depan tuh demo. Kami ingin punya lapangan. Itu jadi kita mah nggak demo, kumpulkan duit tiap kelas. Masya Allah, jadi lapangan basket. Siapa saja sampai sekarang lapangan basket itu ada dan membuat bahagia sekolah, bahagia kita. Begitu datang ke sekolah, alhamdulillah lapangan kami dulu. Masya Allah, iya orang tuh bukan nanan kenang-kenangan teh. Tata guru tata ngomong ke orang lain. Kenang-kenangan pada itu ngumpul. Jadi kenangannya yang baik atau enggak? Masya Allah, bikin apa ini yang belum ada di sini? Kompak sama-sama. Kita ingin berkarya, bisa jadi suatu waktu kita jadi menteri. Ingat, saya begitu sekolah di sini. Ingat, saya mau datang. Gening Pak, chat natas kamu tambihan. Abdi natas jadi menteri, jadi 2 lantai. Itu penting, ya enggak? Karena kita harus punya kenang-kenangan dalam hidup. Jangan kenangan butut wae. Ya mau ningali guru eta, sieun dina. Guru lagi ningali budak, sieun da. Eta budak nu jahil wae. Masya Allah ya. Maka sahabat-sahabat sekalian, bersemangatlah untuk melaksanakan kebaikan. Isra Mi'raj itu, Isra adalah perjalanan, Mi'raj adalah kenaikan. Kita tidak harus di sekolah kelas 1 terus, kelas 2 terus, tidak. Kita kelas 10 terus, tidak. Selalu naik, 11, 12. Naik lagi nanti grade-nya. Terus begitu. Dan kita ciptakan sendiri kenaikan itu, bukan oleh orang lain. Ya, insya Allah. Kita belajar menghafal Al-Quran surat Al-Infitor, ayat 1-3. Siapa yang hafal Al-Infitor? Al-Infitor? Ada apa? Baik, sama-sama ya, simpan alat tulisnya, simpan handphonenya, kita lihat ke sini ya, mulai dari ta'ud. Bismillahirrahmanirrahim ya, kita mulai ta'ud dulu. Ikuti saya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, sama-sama. Artinya, aku berlindung kepada Allah dari setan. Yang kenceng setannya doang. Ya, kita mulai. Aku Masya Allah. Bismillah. Bismillah. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Itu Ibu Antang di video bagus, lucu. Di video beradab. Sama ikutan kan bagus, dia nggak ngerti. Tahu cuma naloya luar biasa. Ya, sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Penyayang itu lambangnya peluk. Jadi yang jarang dipeluk, jarang tidak meluk, tidak sah. Anak saya kuliah aja Pak, saya selalu dipeluk anak saya. Biar semangat. Pagi-pagi mau berangkat. Mau berangkat? Iya Pak. Cium tangan, saya peluk. Kenapa? Karena bukti mungkin ayah sayang sama anaknya. Ya, tidak bisa meluk istri, meluk anak, gitu aja udah. Ya, 1 Al-Infitor ayat 1-3. Ya, sama-sama. Idas sama'un fatarat. Ya, angkat tangan semua sama-sama. Idas sama'un. Sama'un apa artinya? Sama'un langit, fatarat terbelah. Sama-sama. Idas sama'un fatarat. Artinya apabila langit terbelah. Bisa? Sama-sama dari depan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idas sama'un. Artinya, aku kepada Allah dari godaan yang dengan menyebut yang Maha Pengasih apabila terbelah. Yang kedua,
Wa idzal kawakibung tasyarat. Ya, sama-sama. Kawakibung apa artinya? Bintang. Tasyarat jatuh. Sama-sama. Apabila bintang-bintang berjatuh. Sama-sama. Wa idzal kawakibung artinya dan apabila. Yang ketiga, wa idzal biharu fujirat. Sama-sama. Wa idzal biharu fujirat. Artinya apa kira-kira? Lautan. Fujirat meluap ya. Dan apabila air laut meluap. Kenapa laut tidak begini? Wa idzal atau saya kan tenggelam sama. Wa idzal biharu fujirat. Sama-sama. Artinya dan apabila air laut ya, terakhir sama-sama dari ta'awud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idas fatarat wa idal kawakibum wa idal biharu fujirat. Artinya aku terus apabila langit terbelah. Kompak sama-sama angkat tangannya. Apabila langit terbelah dan apabila Masya Allah, 3 menit 3 ayat 3 terjemah. Itu penting belajar, Pak. Makanya kita belajar, jangan susah-susah belajar Al-Quran itu ya. Belajar insya Allah. Dan satu lagi hadiah dari saya nih, cara menemukan halaman juz dalam Al-Quran. Ya insya Allah ini ilmunya. Ibu tanya Bu ke saya, Bu, juz berapa? Juz 17, berarti halamannya 322. Ya, nanti cari halamannya dalam Al-Quran. Itu Al-Qurannya yang Usmani, ya, Al-Quran surut yang dipakai para penghafal Al-Quran. Karena Al-Quran ada beberapa cetakan. Ya, kita sama-sama belajar menemukan halaman juz dalam Al-Quran. Ya, ini karena sudah menjelang panas dan saudara kasihan kepanasan. Kalau saya sih aman-aman aja. Ya, beda memang, ini surga, ini neraka. Ini surga dan ini surga. Siapa ingin masuk surga bilang saya. Kurang kompak di belakang belum ngacur. Siapa ingin masuk surga? Siapa ingin masuk surga? Siapa ingin masuk surga sekarang? Enggak. Ya. Baik. Cara menemukan halaman juz dalam Al-Quran. Baik, sama-sama ya. Juz. Teriak sama-sama. Juz. Ulangi. Juz. Juz bukan jus. Beda jus dengan juz. Beda manjunnya beda. Ada jus tomat, jus jeruk. Ini juz. Ya, sama-sama. Juz. Kurangi 1. Sama-sama. Juz. Kurangi 1. Kali 2. Tempel 2. Nah, tempel 2 ini kalau hasilnya 8 berarti 8 2. Kalau hasilnya 10 102. Kalau hasilnya 20 202. Jadi tempel itu adalah menempelkan angka di belakang. Sama-sama ya. Juz. Kurang kompak. Juz. Kurangi 1. Kali 2. Tempel 2. Juz 15 kurangi 1. Kali 2. Tempel 2. Berarti juz 15 halaman 282. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laila. Tadi yang bawa Quran mana? Bawa Quran enggak? Tadi yang baca bawa Quran atau bawa itu? Oh, di handphone ya. Baik, nanti kita cek. Jadi juz 17 halaman juz 17
Kurangi 1 berapa? Kali 2? 322. Masya Allah. Juz 20 kurangi 1 kali 2 38. TP 2 berarti juz berapa? Juz 20 halaman 380. Baik, sama-sama nggak usah dihitung langsung jumlahnya. Kan katanya di Semanik ini pinter-pinter ya, kelihatan pinter ngeles juga ada ya. Baik, sama-sama juz 4 62. Jangan dikalikan langsung aja ya. Nah, juz 6 102 ya. Cepat dengan Ustaz ya. Juz 12 222 ya. Ya, silakan. Ini Ikhwan Ahwat, putra putri, siapa yang lebih cepat ya? Juz 11 202. Juz 25 40 di mana judulnya? 40 482. Juz 29 562. Masya Allah ya. Ini guru matematika pasti teriaknya paling kencang ya. Juz 30 582 ya. Juz 35 nggak ada ya. Alhamdulillah, memang Qurannya 30 juz sama-sama ya. Dan terakhir Pak Ustadz pesan Isra Mi'raj kita apa? Yang pertama perjalanan Mi'raj naik. Satunya adalah konsep bagaimana membahagiakan kedua orang tua. Saya titip pesan, siapapun yang masih punya orang tua, bahagiakan orang tua ya. Siapa yang ibunya sudah meninggal duluan? Ibunya meninggal duluan. Ini satu dulu ya. Kalau yang bapaknya meninggal duluan, katakan. Nih bapak meninggal duluan lebih cepat daripada ibu. Makanya ini anak-anak jangan tenang-tenang bapak-bapak. Ini meninggal duluan ya. Makanya konsepnya yuk bahagiakan kedua orang tua. Saya titip pesan, ini ada satu kisah. Satu orang anak pemuda hidupnya susah di kampung. Dia bilang ke ibunya, "Bu, izinkan anakmu berangkat ke kota." Berangkat ke kota. Sampai di kota Allah rubah nasibnya menjadi miliuner kaya raya. Rumahnya mewah, istananya megah. Dia pulang ke kampung, digendong ibunya berangkat ke kota. Sampai di kota diberangkatkan haji, diberangkatkan umroh, diberangkatkan ke luar negeri. Ibunya bertanya, "Anakku, semua ini buat apa?" "Ibu, saya ingin membalas kebaikan ibu." Ibunya menangis, "Engkau tidak akan sanggup anakku. Ibu beri kesempatan kepadaku, dunia sudah dalam genggamanku." Kemudian anak ini ibu ini mengatakan, "Kalau begitu engkau tidur saja semalam bersama ibu." Anak muda dewasa ini menyiapkan kamar yang mewah, kasur yang empuk, spray yang mahal, bed cover yang mahal. Malam itu dia tidur bersama ibunya. Apa yang terjadi? Jam 2 pagi ibunya bangun. "Anakku, bangun tahajud." Anak ini tidak bangun. Kali kedua bangun tahajud masih tidak bangun. Kali ketiga ibunya kesel, diambil gayung, diisi air, disiram anak ini. Loncat dari kasur, marah sama ibunya. "Ibu, kenapa kau bangunkan aku dengan cara begini? Basah bajuku ibu, basah sprayku." Ibunya menangis berlinang air mata. "Anakku, baru sekali ibu siram engkau dengan air ini, engkau marah-marah. Berapa tahun lamanya kau bangunkan ibu dengan air pipismu? Berapa tahun lamanya kau bangunkan ibu dengan air tinjamu? Ibu tidak pernah marah kepada engkau." Maka siapapun yang masih punya orang tua, bahagiakan, muliakan. Satu kunci saya bisa begini, alhamdulillah dengan izin Allah. Memang saya tidak bisa sekolah tinggi, bisa tidak kemana-mana, tapi saya punya ibu yang salehah. Alhamdulillah saya selalu hadir bersama ibu saya saat itu, dan Allah memberi lebih banyak lagi nikmat kepada saya. Saya titip pesan anak-anak, teman-teman, siapapun, bahagiakan orang tua. Ingat, wala taqulahuma uff, jangan membantah, mengatakan kepada orang tua ya, karena berikan kebaikan dan kebahagiaan kepada orang tua kita insya Allah. Yang titip pesan itu orang tua jangan tinggalkan, karena kebahagiaan kalian adalah doa dari orang tua kalian. Hebat orang tua kalian, hebat kita. Miskin orang tua kalian, sukses kita karena doa-doanya insya Allah. Jangan khawatir, jangan malu karena punya orang tua. Mungkin kehidupannya terbatas, rumahnya tidak semewah yang lain, tapi ingat, orang tua punya doa untuk kita insya Allah. Siapa yang sayang sama orang tuanya? Katakan. Wah, tidak kompak ya. Bilang saya. Siapa yang sayang sama orang tuanya? Masya Allah. Siapa yang pernah marah sama orang tuanya? Datanglah ke rumah orang tua, pulang dari sini minta maaf ya, cium tangannya. Jika ada yang kotor di rumah, bersihkan. Jika ada yang tidak beres di rumah, selesaikan. Pokoknya jangan membebani orang tua, karena kalian sudah lebih besar, sudah punya tanggung jawab dalam kehidupan di dunia ini insya Allah ya. Bapak dan Ibu rahimakumullah, ada pertanyaan bagian doa ada ya?
Silakan, ada pertanyaan? Tidak ada ya. Terima kasih. Kesimpulannya hari ini mudah-mudahan kita semua diberikan nikmat oleh Allah, lebih banyak kebaikan-kebaikan. Saya titip pesan kepada satu ibu yang mengandung kita ya selama 9 bulan, melahirkan kita dalam keadaan susah payah ya, kemudian mengurus kita pun dalam keadaan susah payah. Yang kedua, titip pesan untuk ayah. Ayah itu adalah orang yang jarang sekali meneteskan air mata. Ayah yang selalu berjuang membela kita, mencari nafkah untuk kita, menyekolah kita dengan sekolah yang terbaik, memberi makan kita makanan yang terbaik. Maka saya titip pesan, bahagiakan kedua orang tua kita. Insya Allah Isra perjalanan kita, Mi'raj akan naik, diangkat derajat oleh Allah ketika kita memuliakan kedua orang tua kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan mohon maaf bagi teman-teman yang kangen. Insya Allah nanti bulan Ramadan kita ada kajian iftar di TPRI bersama Kang Dadang, silahkan dibuka. Dan di YouTube tuh ada tuh Dadang Holillah ya, jangan lupa disubrek ya, subrek Insya Allah ya. Ya, apa gitu ada? Ya. Ya sama-sama. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Al-Fatihah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. Ya Hanan ya Manan ya Dal Jalali wal Ikram. Tundukkan kepalanya. Mohon kepada Allah. Allah kasih tadi kesempatan kita hujan gerimis, sekarang Allah berikan ketenangan. Mudah-mudahan Allah memberikan ketenangan pada batin kita. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampuni dosa kami, ampuni anak-anak kami ini yang kadang-kadang melalaikan sholat, meninggalkan perintah. Ya Allah, ampuni apabila kami pernah membentak kedua orang tua kami, ampuni apabila ada mata kami yang pernah memelototi kedua orang tua kami. Ya Allah, ampuni apabila ada lisan kami pernah menyakiti perasaan orang tua kami. Ibu kami yang mengandung kami 9 bulan lamanya, ya Allah, melahirkan kami dalam keadaan menumpahkan darah, pilihan hidup dan mati melahirkan kami. Ya Allah, orang tua kami membesarkan kami dengan susah payah. Sekarang kadang-kadang kami sudah dewasa seperti ini, sering membantah perintah orang tua kami. Ampuni kami ya Allah. Bahkan kami sering membentaknya. Ampuni ya Allah. Jangan kau biarkan kami terlena dalam keburukan hidup kami, dan jangan kau biarkan ayah kami, ibu kami meninggal terlebih dahulu sebelum kami mampu membahagiakannya. Ya Allah, ya Allah ya Rahman ya Rahim. Tertipu dengan badan sehat, karena banyak orang sehat meninggal dunia. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pas doa kayaknya nggak kerekam deh. Apa Pak? Pas doa nggak kerekam, mati. Tapi aku ngambil dikit-dikit loh. Baik, terima kasih kepada Bapak Haji Dadang Holillah telah memberikan tausiah yang bermanfaat bagi kita semua. Dan selanjutnya sesi foto bersama dengan narasumber.